Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustami'in tema sejarah. Sebagaimana yang kita ketahui pada episode sebelumnya, Nabi Yusuf dilempar ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, yang kemudian saudara Nabi Yusuf pulang tanpa membawa Yusuf. Mereka menghadap Nabi Yakub disertai dengan tangisan palsu mereka dan pengaduan bahwa Yusuf dimakan serigala. Untuk episode selanjutnya, yaitu dijualnya Nabi Yusuf sebagai budak. Seusai Yusuf dilempar ke dalam sumur, Yusuf seorang diri di dalam sumur yang gelap gulita itu. Ia melihat ke arah atas, kanan, kiri, seraya memikirkan bagaimana sekiranya ia bisa keluar dari sumur tersebut. Sungguh suatu ujian yang sangat berat bagi orang semuda Yusuf yang masih sangat minim pengalamannya dalam penghidupan. Ia tidak menyangka terhadap para saudara-saudaranya yang tega memisahkan dirinya dari ayahnya yang sangat menyayanginya. 3 hari kemudian, setelah ia sudah merasa tak punya harapan lagi untuk hidup, apalagi kelaparan yang sudah membayang-bayanginya, tiba-tiba terdengarlah olehnya suara sayup-sayup, suara aneh yang belum pernah didengarnya. Makin lama suara itu makin jelas, yang akhirnya terdengar seakan-akan anjing menggonggong, suara orang bercakap dan tertawa terbahak-bahak. Ternyata apa yang terdengar oleh Yusuf ialah suara yang timbul oleh sebuah kafilah yang sedang berhenti di sekitar sumur tersebut. Alangkah gembiranya Yusuf ketika ia mendengar salah seorang dari kafilah tersebut memerintahkan untuk melepaskan gayung dan mengambil air dalam sumur tersebut. Kemudian dilihatlah oleh Yusuf gayung turun ke bawah, sehingga ia pun memegang erat-erat gayung tersebut. Kemudian ditariklah oleh sang musafir ke atas seraya berkata, "Alangkah beratnya gayung ini." Setelah gayung bisa dijangkaunya, musafir tersebut kaget karena yang telah ia dapatkan bukanlah air, melainkan manusia yang parahnya tampan, tubuhnya tegap dan berkulit putih bersih. Mereka berunding terhadap apa yang akan mereka lakukan kepada anak yang sudah mereka temukan. Apakah akan dijual atau akan ditinggalkan di sana atau akan dikembalikan kepada orang tuanya. Setelah lama berunding, tiba-tiba datanglah sekelompok pemuda yang tak lain adalah saudara-saudara Nabi Yusuf yang memang dari tadi sudah mengawasi kafilah tersebut dari jauh. Saudara-saudara Yusuf tersebut mengaku bahwa mereka adalah tuan dari Yusuf dan hendak ingin menjual Yusuf karena Yusuf menjadi beban bagi mereka. Melihat pernyataan tersebut, akhirnya kafilah sepakat untuk membeli Yusuf dengan harga yang sangat murah, kurang lebih 18 dirham. Kemudian dibawalah Yusuf oleh kafilah tersebut ke Mesir untuk dijual. Sesampai di pasar Mesir, Yusuf dilelongkan. Tak lama kemudian datanglah pembesar Mesir yang bernama Putifar, yang merupakan ketua polisi Mesir, ada yang mengatakan panglima, dan bahkan sumber lain Putifar merupakan bendahara Mesir sebelum Nabi Yusuf. Intinya, Putifar merupakan orang nomor 2 di Mesir setelah Raja Amenhotep III. Dibelilah Yusuf oleh Putifar dan dibawa ke rumahnya. Sesampai di rumah, Putifar mengenalkan Yusuf yang baru saja dibelinya kepada istrinya, sekaligus menghadiahkan Yusuf untuk istrinya. Putifar berkata, "Inilah hamba yang baru aku beli dari pelelongan. Berilah ia perlakuan yang baik. Kalau kelak kita memperoleh manfaat daripadanya dan memungutnya sebagai anak kandung kita. Aku dapat firasat dari paras mukanya dan gerak-geriknya, dia bukanlah dari golongan yang harus diperjualbelikan, bahwa mungkin ia dari golongan keluarga yang berkedudukan tinggi dan orang-orang yang beradab." Nyonya Putifar atau Zulaikha ini menerima Yusuf di rumahnya dengan baik sesuai dengan pesanan suaminya. Yusuf dilayani layaknya sebagian dari anggota keluarganya. Yusuf pun dapat menyesuaikan diri dengan keadaan rumah tangga Putifar. Ia melakukan tugas sehari-hari di rumah dengan penuh semangat dan penuh kejujuran serta disiplin yang tinggi. Semua perintah ia lakukan dengan senang hati, seolah-olah perintah dari orang tuanya sendiri, sehingga makin lama Yusuf makin disayang oleh keluarga tersebut. Kemudian godaan Nyonya Zulaikha. Sebagaimana yang sudah disebut sebelumnya, bahwa Yusuf hidup tenang dan tentram di rumah Putifar yang mendapat kepercayaan penuh dari majikannya. Ia di rumah itu menganggap dirinya bukan sebagai hamba sahaya, tetapi sebagai salah satu anggota keluarga mereka. Begitupun dengan Putifar dan Zulaikha, sudah menganggap Yusuf sebagai anak mereka sendiri. Lambat laun, Yusuf bertumbuh menjadi pemuda yang tampan dan gagah perkasa, sehingga ia merupakan seorang pemuda remaja yang gagah perkasa yang menggiurkan setiap hati wanita.
tidak terkecuali Zulaikha istri Potifar, majikannya sendiri, yang memang setiap hari sudah bergaul dalam satu atap. Pada mulanya, Zulaikha hanya mengagumi sifat-sifat luhur Nabi Yusuf, serta kecakapan, ketangkasan kerjanya dalam melaksanakan urusan dan tugas yang dipasrahkan kepadanya. Akan tetapi, lama-kelamaan Zulaikha kagum terhadap bentuk badan dan paras mukanya. Zulaikha selalu memperhatikan Nabi Yusuf dari kejauhan dengan sangat hati-hati. Bunga api cinta yang tumbuh di hati Zulaikha makin hari makin membesar dan membara. Tiap kali ia melihat Yusuf berada di dekatnya atau mendengar suaranya dan bahkan mendengar suara langkah kakinya, cintanya makin besar. Zulaikha sebenarnya ingin memadamkan api cintanya kepada Yusuf demi menjaga harga dirinya sebagai majikan. Namun, ia tidak berupaya menguasai perasaan hati dan hawa nafsunya dengan kekuatan akalnya. Ketika Zulaikha sendirian, terbayang wajah dan tubuh Yusuf yang sangat elok. Sesekali, demi memadamkan api cintanya, ia sering mengalihkan kepada kesibukan yang lain, misal mengurus pekerjaan rumah tangga. Namun, pada akhirnya, menyerahlah Zulaikha terhadap panggilan hati dan nafsunya yang didukung oleh setan dan iblis. Langkah awal yang dilakukan Zulaikha adalah memancing Nabi Yusuf agar ia lebih dahulu mendekatinya. Dengan cara ia selalu berdandan dengan rapi bila Yusuf berada di dalam rumah, merangsangnya dengan wangi-wangian dan dengan gerak-gerik dan tingkah laku yang menggoda, sambil menampakkan bagian tubuh yang biasanya disukai oleh para lelaki. Yusuf yang tidak sadar bahwa Zulaikha mencintai dan mengundangi nafsu syahwat kepadanya, menganggap perlakuan manis dan pendekatan Zulaikha kepadanya adalah hal biasa, sesuai dengan pesanan Potifar pada awal Yusuf dibawa ke rumahnya. Yusuf sama sekali tidak tertarik dengan apa yang dilakukan Zulaikha kepadanya, karena sebagai calon nabi, ia sudah dibekali dengan budi pekerti yang luhur dan terjaga dari perbuatan yang menjerumuskan pada kemaksiatan. Sikap dingin dan acuh tak acuh dari Yusuf terhadap rayuan dan tingkah laku Zulaikha yang bertujuan membangkitkan nafsu syahwatnya menjadikan Zulaikha tambah panas dan terus berusaha sampai maksud dan keinginannya tercapai. Zulaikha tidak tahan lagi untuk menunggu reaksi Yusuf yang tetap bersikap dingin terhadap rayuan yang samar-samar darinya. Maka kesempatan ketika suami tidak ada di rumah, masuklah Zulaikha ke bilik tidurnya, seraya berseru kepada Yusuf agar supaya mengikutinya. Yusuf segera mengikutinya dan masuk ke bilik di belakang Zulaikha, sebagaimana ia sering melakukannya bila dimintai pertolongannya melakukan sesuatu di dalam bilik. Yusuf tidak menyadari bahwa Zulaikha akan melakukan hal yang aneh-aneh. Ia baru sadar ketika pintu dikunci oleh Zulaikha, tabir disisihkan, seraya berbaring, dan berkatalah ia kepada Yusuf, "Ayo hai Yusuf, inilah aku sudah siap bagimu. Aku tidak tahan menyimpan lebih lama lagi rasa rinduku kepada sentuhan tubuhmu. Inilah tubuhku kuserahkan untukmu. Berbuatlah sekehendak hatimu dan sepuas nafsumu." Seraya memalingkan wajahnya ke arah lain, berkatalah Yusuf, "Semoga Allah melindungiku dari godaan syaitan. Tidak mungkin wahai tuan putriku, aku melakukan maksiat dan mengikuti kehendakmu. Aku tidak ingin mengkhianati suami tuan putri yang telah melimpahkan kebaikannya kepadaku. Selain itu, Allah Maha tahu terhadap apa yang dilakukan hambanya. Aku takut Allah murka dan mengutukku karena sudah memenuhi kehendak tuan putri." Segera mata Zulaikha melotot dan wajahnya merah, tanda marah yang meluap-meluap akibat penolakan Yusuf terhadap ajakannya, yang dianggap kurang ajar pelayan terhadap majikannya yang telah menolak mentah-mentah ajakan Zulaikha. Padahal tidak sedikit pembesar Mesir yang ingin sekali menyentuh tubuh Zulaikha yang elok itu, tetapi tidak dihiraukan oleh Zulaikha. Melihat kemarahan pada diri Zulaikha, larilah Yusuf menuju pintu yang terkunci. Sementara itu, Zulaikha bangkit dan mengejar Yusuf sehingga ia berhasil meraih baju bagian belakang hingga koyak. Ketika hendak membuka pintu, berdirilah Potifar di depan pintu tersebut. Melihat Potifar, berkatalah dengan cepat Zulaikha, "Inilah dia Yusuf, hamba yang engkau puja dan puji. Itu telah berani dan kurang ajar masuk ke bilikku dan memaksaku untuk memenuhi nafsu syahwatnya." Yusuf mendengarkan laporan palsu dari Zulaikha. Ia tidak dapat berbuat apa-apa selain menjelaskan fakta yang sebenarnya dengan berkata, "Sesungguhnya dialah yang menggodaku, memanggilkan aku ke biliknya, lalu memaksaku memenuhi nafsu syahwatnya. Aku menolak tawarannya dan lari menyingkirinya. Namun ia mengejarku dan menarik kemejaku dari belakang sehingga terkoyak.
Mendengar pernyataan tersebut, Potifar sangat bingung. Siapakah di antara orang yang salah dan benar? Karena keduanya merupakan orang kepercayaan Potifar. Dalam keadaan yang demikian, datanglah salah satu dari saudara Zulaikha yang membawa bayi yang masih belum bisa berbicara. Sehingga atas perintah Allah, Yusuf memerintahkan agar supaya bayi tersebut menjadi saksinya. Awalnya Potifar tidak percaya, tapi dengan izin Allah, tiba-tiba bayi tersebut berbicara dengan sangat jelas. Bila kemeja Yusuf terkoyak di bagian belakang, maka ialah yang benar dan istrimulah yang dusta. Sebaliknya, bila kemejanya koyak di bagian depan, maka istrimulah yang benar dan dia berdusta. Setelah semuanya terungkap, berkatalah Potifar, "Beristighfarlah engkau wahai Zulaikha, dan mohon ampunlah atas dosamu. Memang demikianlah sifat-sifat dan tipu daya kaum wanita yang sudah kami kenal." Mungkin bahasa sederhananya, wanita itu selalu benar dan tidak mau salah, padahal itu sudah benar-benar salah, kan? Kemudian Potifar menghadap Yusuf dan berkata, "Tutuplah mulutmu dengan sangat rapat. Anggap saja masalah ini sudah selesai. Aku tidak mau masalah ini sampai menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat." Ada peribahasa yang berbunyi, tiap rahasia yang diketahui oleh dua orang pasti tersiar dan diketahui orang ramai. Demikianlah peristiwa Yusuf dan Zulaikha. Pada mulanya orang-orang berbisik-bisik dari mulut ke mulut menceritakan kejadian itu. Tapi makin hari berita tersebut makin meluas sehingga menjadi bahan pembicaraan yang sangat viral di kota kala itu. Kecaman dan sindiran mulai dilontarkan kepada Zulaikha, yaitu Zulaikha orang nomor 2 di Mesir telah dikatakan bercumbu-cumbuan dengan pelayannya sendiri, seorang hamba belian. Dan yang sangat memalukan, kata mereka, bahwa pelayan bahkan menolak ajakan Zulaikha. Kecaman tersebut akhirnya sampailah di telinga Zulaikha. Zulaikha sangat jengkel, sedih, dan harus menanggung rasa malu tersebut. Untuk membungkam mulut-mulut istri pembesar tersebut, akhirnya Zulaikha mengadakan pesta yang sangat besar yang akan dihadiri oleh para wanita, yakni istri-istri para bangsawan yang selama ini menghina dan mengecam Zulaikha, dengan maksud memperlihatkan kepada mereka Yusuf yang telah menawankan hatinya. Dalam pesta tersebut, para undangan diberikan tempat duduk yang sangat empuk, dan masing-masing diberikan pisau yang sangat tajam untuk memotong daging dan buah-buahan yang telah tersedia. Setelah masing-masing tamu menduduki tempatnya dan disilakan menikmati hidangan, maka tepat pada masa mereka sibuk mengupas buah-buahan yang ada di tangan mereka, dikeluarkanlah Yusuf oleh Zulaikha untuk mengantarkan buah-buahannya. Seketika itu, para tamu undangan tercengang dan hilang kendali hingga tak sadar bahwa yang mereka kupas bukanlah buah-buahan, melainkan jari-jari mereka. Mereka berkata, "Ini bukanlah manusia, melainkan malaikat yang mulia." Zulaikha bertepuk tangan, tanda gembira melihat usaha kejutannya berhasil, dan sambil menunjuk ke jari-jari wanita yang sudah teriris dan mencucurkan darah, berkatalah dia, "Inilah Yusuf yang menyebabkan aku menjadi bual-bualanmu. Maka salahkah aku jika hilang akalku gara-gara pemuda yang sangat tampan, gagah, dan berbudi luhur yang setiap hari aku melihatnya. Padahal kalian yang hanya kali ini saja sudah kehilangan kendali hingga tak sadar bahwa yang kalian iris bukanlah buah-buahan melainkan jari-jari kalian. Lantas bagaimana dengan diriku yang setiap hari tinggal satu atap dengan dia?" Setelah kejadian tersebut, kemudian para wanita yang diundang Zulaikha tadi membujuk dan menasihati Yusuf agar supaya mau terhadap Zulaikha. Namun, dari berbagai nasihat dan bujukan wanita tersebut, tidak satupun yang dapat mengubah pendirian Nabi Yusuf. Mungkin sampai di sini yang dapat kami bahas tentang kisah Nabi Yusuf. Untuk kelanjutannya akan kami bahas di video selanjutnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.